Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Kristus. Morning everyone. Praise the Lord that we all can gather here to praise and worship Him. Puji Tuhan, kita semua bisa berkumpul di rumahnya yang kudus ini untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, baiklah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus dengan bermeditasi di dalam doa. Let us quiet our heart and mind to enter His holy presence in meditation and prayer. Mari kita mulai. Ayat untuk mengawali ibadah kita pagi ini diambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-25 ayatnya yang keempat. Call to worship is taken from the book of Psalm, chapter 25, verse 4. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, untuk menghormati firman Tuhan. Mazmur 25 ayatnya yang keempat berbunyi demikian. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita buka ibadah kita dengan pujian penghormatan. I worship you Almighty God. Disambung dengan there is none like you. I worship you, Almighty God.
kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami puji dan sembah Kau, karena memang tidak ada yang seperti Engkau. Hanya Engkau yang layak kami puji dan sembah. Our Heavenly Father, we praise and worship you, because there is no one like you, Lord. Only you that is worthy to be praised, Lord. Kami datang untuk bersyukur atas rahmat-Mu yang baru bagi kami setiap hari. We came to thank you for your mercy that is new every day. Kami berterima kasih atas kasih setia-Mu yang begitu besar bagi kami. We thank you for your faithfulness and your love that is so great for us. Bapa, kiranya Engkau sucikan dan kuduskan kami, dan kuasai hati kami dengan kuasa Roh-Mu hari ini. Father God, cleanse and sanctify us and fill our heart with your Holy Spirit, supaya kami siap mendengarkan suara-Mu dan melakukan perintah-Mu. So we are ready to listen to your word, Lord. Bless and anoint Pastor Paul who will deliver your message. Berkati dan urapi Pendeta Paul yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat menjadi panduan dalam hidup kami. May we understand your word and may it be the guidance in our life. Bapa, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya ibadah kami menyenangkan hati-Mu. We want to lift up our service into your hand, Lord, and may it pleases you. In Jesus' precious name we pray and give thanks. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Berita pengharapan diambil dari kitab Matius, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-29. The words of hope is taken from the book of Matthew, chapter 11, verse 29. Matius 11 ayat yang ke-29 akan saya bacakan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sambut berita pengharapan ini dengan pujian. Tuhan Allah di tengah kita. God is among us. Mari kita puji Dia dengan penuh sukacita. Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia lebih besar daripada masalah-masalah kita. Berita pengampunan diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-31. The words of forgiveness is taken from the book of Acts chapter 16 verse 31.
Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-31 berbunyi demikian. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Mari kita memuji Tuhan Yesus Kristus atas keselamatan yang diberikannya pada kita. Let us praise Him for the salvation that He gave us. Kita akan memuji Dia dengan pujian Be With You. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Sambil jemaat tuh bangkit berdiri, mari kita puji Dia. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all
tiba waktunya untuk kita mengajukan permohonan doa kita dan juga mengakui dosa-dosa kita. Saya persilakan. Kita mau bersuka cita kepada Tuhan karena hari ini Tante Sofia bisa hadir di dalam ibadah. Puji Tuhan. Setelah berbulan-bulan tidak bisa datang, sekarang bisa kembali lagi. We want to give thanks to God because our sister, Tante Sofia, is now here with us again. Kita juga mau berdoa buat Tante Els yang sedang dirawat di rumah sakit. Kita juga mau berdoa buat Saudara Budi yang jatuh sehingga patah lagi tulang kakinya sehingga harus dioperasi. We want to pray for Tante Els who is now being treated in the hospital. We also want to pray for our brother Budi who had a fall. So he broke his femur bone and had a surgery the other day. Jadi marilah kita nyanyikan lagu Nama Yesus sebelum kita masuk dalam doa. Let us sing the name of Jesus before we pray. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu Tuhan. The name of Jesus, it restores me. The name of Jesus, oh, it heals me. The name of Jesus, it gives me hope and strength. With you, Lord, I shall rise and overcome. With you, Lord, I shall rise and overcome. Selamat pagi Bapak dalam surga. Good morning our Heavenly Father. Terima kasih di pagi hari ini Engkau membawa kami masuk ke dalam rumah-Mu untuk beribadah kepada-Mu. We thank you Father for bringing us into your house to worship you today. Kami naikkan syukur kepada-Mu atas semua berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami. We give you thanks, Father, for all the blessings that you have bestowed upon us. Kami naikkan syukur pula, tatkala kami lemah, Engkau memberikan kepada kami kekuatan. We also give you thanks because in times of weakness, you gave us strength. Tatkala kami putus harapan, Engkau kembali memberikan kepada kami harapan.
When we lost hope, you gave us hope. Bapa, kami juga naikkan syukur bahwa pada hari ini Tante Sofia bisa datang beribadah bersama-sama dengan kami. Lord, we want to give you thanks because today Tante Sofia is here with us to worship you. Biarlah Tuhan terus sembuhkan dan kuatkan Tante Sofia. So we pray, Father, may you continue to strengthen her and to heal her. Kami juga berdoa memohon pengampunan dosa atas dosa-dosa kami. We also come before you to pray for the forgiveness of our sins. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Jadi kami mohon ampuni. Basuhlah kami dengan darah-Mu. So we pray, may you forgive us, O Lord Jesus. May you wash us clean with your blood. Dan biarlah di hari mendatang kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. And we pray, may in the days to come, we will live in accordance to your will. Bapa, kami berdoa juga hari ini buat Tante Els yang masih terbaring di rumah sakit. Biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Biar Tuhan isi, penuhi hati Tante Els dengan damai sejahtera-Mu. Lord, we want to pray for Tante Els, who is now being treated in a hospital. May you touch her and heal her. May you fill her heart with your peace. Kami juga naikkan doa buat Budi yang baru saja menjalani operasi. Biarlah Tuhan terus kuatkan dan sambung tulang itu. We also pray for our brother Budi. Lord, he just had another surgery. So we pray that you will put the broken bone into one again. May you heal him, Father. Kami pun berdoa memohon kekuatan kepada keluarga yang menjaga baik Tante Els maupun Budi. Berilah mereka kekuatan. We also pray, Father, for their loved ones who care for them while they are in the hospital. May you grant them strength, Father. Kami juga naikkan doa buat Tante Elvir, buat Caitlin, memohon agar Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesembuhan. We also lift up Tante Elvir and Caitlin. May you continue to heal them, dear Lord. Kami juga berdoa buat saudara Anyau, buat Herwi. Biarlah Tuhan terus bersihkan tubuh mereka dari sakit penyakit. We pray for our brother Anyau, our sister Herwi. May you cleanse their bodies from diseases. Kami juga berdoa buat Stephanie dan Mira. Biar Tuhan terus pelihara mereka, berikan kesehatan kepada tubuh mereka. We also pray, Father, for Stephanie, for Mira, that you will continue to take care of them and to give them good health. Kami juga naikkan doa ya Bapak buat Engkau Fabian, buat Enci Alwan, biar Tuhan jamah dan berikan kepada mereka kesembuhan. We also pray for our brother Fabian and our sister Alwan. May you continue to touch them, to strengthen them, and to heal them. Kami juga mohon kekuatan-Mu bagi saudari kami, Sandra maupun Esther, supaya mereka terus sehat di dalam pemeliharaan-Mu. We also pray for our sister Esther and Sandra. May they continue, Lord, be in your providence and be healthy. Bapa, kami doakan juga buat Andri, buat Engkau Pardi, buat Enci Ina, biar Tuhan terus pelihara mereka, terutama ingatan mereka, supaya mereka tetap mengenali kami dan siapa mereka. We also pray for our sister Andri, our sister Ina, and our brother Pardi. May you give them good health. May you protect them from falling. May you continue to also keep their minds intact, Lord, so they will always recognize who we are and who they are. Bapak, kami juga berdoa buat Enci Sinta yang merawat. Biar Tuhan terus berikan kekuatan kepadanya. Juga Engkau Dave, beri kepadanya kekuatan merawat Enci Indah.
dan juga Ling yang merawat Andri. Biarlah Tuhan beri kepadanya kekuatan. We pray, Father, for their loved ones who care for them, like Ling, Cik Sinta, and also Uncle Dave. May you grant them strength so that they can be there for their loved ones. Bapak, kami juga berdoa buat saudari Susan. Memohon Tuhan menyembuhkannya, membersihkan tubuhnya dari sakit penyakit. We pray for our sister Susan. May you cleanse her body. May you heal her, dear Lord. Kami berdoa juga buat Benita, buat engkau Hans. Bersihkanlah tubuh mereka supaya mereka sehat. We pray, Father, for Benita and our brother Hans. May you cleanse their bodies from diseases. May you continue to heal them. Kami naikkan doa juga buat Irawan, buat Pilar yang mengalami masalah dengan lutut mereka. Biar Tuhan jamah supaya mereka bisa berjalan dengan kuat dan bebas. We pray, Father, for our brother Irawan and also Pilar. May you touch their knees, Lord, so that they will not suffer pain anymore. Kami juga berdoa buat Encik Lina, supaya Tuhan kuatkan dia, sehingga Encik Lina juga bisa berjalan. We pray for our sister Lina. May you strengthen her, that she will be able to walk again, dear Lord. Kami berdoa buat Om Arthur, buat Pak Andreas. Memohon Tuhan memberi kekuatan, terutama Om Arthur yang kadang mengalami pendarahan. Biar Tuhan beri dia kekuatan. Lord, we pray for Om Arthur and also Pak Andreas. May you grant them strength so that they'll be strong to go through treatment. Especially we pray for Om Arthur who sometimes suffer bleeding. May you strengthen his body, dear Lord. Bapak, kami juga tak lupa berdoa bagi tetangga kami, Norma yang sudah pindah, biar Tuhan bersamanya dan terus sembuhkan dia. We also pray for our former neighbor Norma. Wherever she is, may you be with her. May you continue to strengthen her. Bapa, kami berdoa juga bagi kami semua di sini yang mempunyai doa-doa yang tak dapat kami ceritakan kepada orang. Hanya Engkau yang tahu. Biar Tuhan dengar permohonan kami. Lord, we want to pray for all of us here who have unspoken prayers, who can only share our heart's desires, our heart's pain and troubles with you only. Oh, Heavenly Father, may you hear our prayers. May you intervene. May you help, dear Lord. Terima kasih. Dan sekarang kami berdoa, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan-Mu. And now we pray, Father, please speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa in the name of our Lord and our Savior, Christ Jesus, we pray. Amen. Saudara-saudara, marilah kita membuka surat 1 Korintus pasal 14. Will you please turn your Bible to the book of 1 Corinthians chapter 14. Satu Korintus pasal 14. Kita akan membaca ayat 13 hingga 20. And we are going to read from verse 13 to verse 20. Mari kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? 1 Corinthians 14, 13 to 20. Saya membaca ayat 13, saudara menanggapi membaca ayat 14, begitu seterusnya. I will read verse 13 and you will respond by reading verse 14 and so forth. Ayat 13, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Verse 15, jadi apakah yang harus kuperbuat?
aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Verse 17, sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tapi orang lain tidak dibangun olehnya. Tapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh bersama-sama. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Silakan duduk, you may be seated. Saudara, tema khotbah pada pagi hari ini adalah karunia bagi yang dewasa. The theme of today's message is a gift for the mature. Saudara, segala sesuatu dapat menjadi bahan pertengkaran. Bahkan sesuatu sebaik karunia roh. We can fight over anything, even over something that is as good as the gifts of the Spirit. Meskipun Paulus tidak menyebut secara langsung ya apa itu sumber permasalahan, namun dilihat dari kenyataan bahwa karunia inilah yang menjadi fokus pembahasannya, maka dapat kita duga bahwa karunia berbahasa rohlah yang telah menimbulkan banyak kontroversi dan perpecahan dalam jemaat di Korintus. Even though Paul did not explicitly name the gift of tongue as the issue that caused problems, but judging from the fact that it is the gift that became his correction focus, we can then surmise that it was the gift of speaking in tongues that had stirred lots of controversy and friction in the church in Corinth. Sayangnya, apa yang terjadi di sana di Korintus juga terjadi di sini sekarang, yaitu gereja terpecah belah gara-gara masalah ini dibanding dengan masalah-masalah lainnya. Sadly, what happened in Corinth then also happens here today. Churches split over this issue more than any other issues. Pada akhirnya gereja terbelah dua. Ya, ada yang mengizinkan dan mempraktekkan berbahasa roh dan ada yang tidak. So in the end, we have now two kinds of churches. Those which allow and practice the gift of speaking in tongues and those which do not. Nah, kita yang mau berbahasa roh akan pergi ke gereja yang membolehkan kita berbahasa roh dalam ibadah. We who wish to speak in tongues attend churches that allow us to speak in tongues during worship. Sementara kita yang tidak berbahasa roh dan tidak ingin mendengar orang berbahasa roh, kita akan pergi ke gereja yang lain. While we who do not speak in tongues and do not want to hear anybody speak in tongues, go to other churches. Mungkin kita berkata, ya itu lebih baik, setidak-tidaknya kita tidak lagi meributkan masalah itu. We might say that it's better. At least we don't have to fight anymore. Namun saudara, berdasarkan pembacaan firman Tuhan hari ini kita tahu bahwa seharusnya tidaklah demikian. But based on our scripture reading today, we know that it was not meant to be like that. Alasan mengapa Paulus memberi panduan ibadah sebegitu mendetailnya adalah untuk mencegah mereka dan kita dari perpecahan. The reason Paul spelled out instructions about worship in detail was to keep them and us from splitting. Tapi ya kita tetap terpecah bukan karena kita tidak tahu apa yang diajarkan oleh firman Tuhan,
namun karena memang kita tidak menerapkannya. But we still split. Not because we do not know what the Bible teaches, but because we do not put it into practice. Jadi sekali lagi mari kita pelajari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan sehingga kita bisa menerapkannya. So, once again, let's go over what the Bible teaches so we can put it into practice. Mari kita memulai dengan bertanya, apakah berbahasa roh itu atau berbahasa lidah itu? Let's begin by asking, what is speaking in tongues? Secara harfiah, lidah berarti bahasa. Literally, tongues mean languages. Jadi karunia berbahasa lidah adalah karunia atau kemampuan khusus untuk berkata-kata di dalam bahasa yang lain. So the gift of tongues is the gift or the special ability to speak in different languages. Nah saudara, ada dua jenis berbahasa lidah yang dicatat oleh Alkitab. There are two gifts of speaking in tongues recorded in the Bible. Pertama kali karunia ini disebut adalah pada hari Pantekosta. Pada waktu para murid dipenuhi dengan Roh Kudus, bagaimana dijanjikan oleh Yesus. The first time this gift is mentioned was on the day of Pentecost, when the disciples were filled with the Holy Spirit as promised by Jesus. Ada dua manifestasi yang tampak pada waktu turunnya Roh Kudus. There were two manifestations that accompanied the filling of the Holy Spirit. Yang pertama adalah lidah-lidah api yang hinggap pada mereka masing-masing. The first was tongues of fire that rested on each one of them. Nah saudara, lidah-lidah api ini menunjukkan kuasa yang disimbolkan atau diperlambangkan dengan api. You see, the tongue of fire signifies the power, symbolized by fire. Dan juga misi gereja yang diperlambangkan oleh lidah. And the mission of the church as symbolized by tongues. Yaitu untuk memberitakan keselamatan Allah melalui Yesus putranya. Which is to proclaim the salvation of God through Jesus, His Son. Jadi sekali lagi saudara, mengapakah Roh Kudus turun dalam bentuk lidah-lidah api? Jawabannya adalah karena api menunjukkan kuasa, lidah menunjukkan misi gereja, memproklamirkan keselamatan. So now we understand why the Holy Spirit, when He came down to fill the disciples of Jesus on the day of Pentecost, came in the form of tongues of fire. Fire symbolizes or signifies power. God's power in us, the disciples of Christ. And tongues signifies the mission of the church to proclaim the salvation of God. Manifestasi yang kedua adalah para murid mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka. The second manifestation was the disciples began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterances. Nah, kita tahu apa yang dimaksud oleh Alkitab dengan bahasa yang lain atau lidah yang lain. Sewaktu para murid tiba-tiba mempunyai kesanggupan untuk berbicara di dalam bahasa yang lain, namun dimengerti oleh orang, seperti bahasa Partia, Media,
Elam, Mesopotamia, Judea, Kapadokia, Pontus, dan Asia. We know what the Bible meant with other tongues when the disciples out of the blue possessed the ability to speak in different and known languages, such as Parthians, Medes, Elamites, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, and Asia. Nah, saudara, Alkitab memberitahu kita bahwa para murid kemudian berbicara dengan orang banyak di dalam bahasa mereka. The Bible tells us that the disciples then spoke to the crowd in their native languages. Apakah yang mereka katakan? What did they speak about? Tidak lain tidak bukan mereka menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah, yaitu karya Yesus menyelamatkan manusia dari dosa. What did they speak about? None other than the mighty works of God, referring to the work of Jesus saving mankind from sin. Jadi untuk tujuan keselamatan, Roh Kudus memberikan kepada para murid karunia berbicara dalam bahasa lidah atau dalam bahasa lain, bahasa yang dipahami oleh orang di dunia ini. So for the purpose of salvation, the Holy Spirit gave the disciples the gift of speaking in tongues or speaking in different and known languages on earth. Yang menarik adalah di dalam seluruh Alkitab kita hanya menemukan satu saja peristiwa di mana karunia berbicara dalam bahasa lidah adalah karunia berbicara dalam bahasa yang lain yang dipahami oleh manusia. Selain dari peristiwa Pantekosta ini, tidak ada lagi. Interestingly, throughout the Bible, we can only find one such incident. The gift of speaking in different and known languages is never mentioned anymore. Nah, ada orang yang memang beranggapan bahwa kita yang bisa belajar bahasa yang baru, itu adalah karunia berbahasa lidah atau berbahasa roh. Some people think that we who can learn to speak a different language also possesses the gift of speaking in tongues. Saudara-saudara tahu, memang ada orang yang bisa belajar bahasa yang baru dengan cepat dan baik. Tapi ada orang yang perlu waktu lama dan susah payah untuk mempelajari bahasa yang baru. As we know, there are those who can learn to speak a different language rather quickly and well. But there are also those who find it hard and slow to learn a new language. Nah, saya memang tidak sependapat. I beg to differ though. Menurut saya, karunia mempelajari bahasa yang baru dengan cepat dan baik tidak masuk dalam kategori karunia berbahasa lidah. I don't think the ability to learn a new language quickly and well falls under the category of the gift of speaking in tongues. Sebagaimana dapat kita lihat, para murid Yesus tidak pernah mempelajari bahasa-bahasa asing ini. As we can see, Jesus' disciples never learned these foreign languages. Mereka tiba-tiba berkata-kata dengan bahasa-bahasa itu seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka. They suddenly spoke these languages as the Spirit gave them utterance. Jadi, saudara, karunia ini benar-benar adalah sebuah kemampuan khusus, bukan kemampuan baik. Karunia roh adalah kemampuan yang diberikan, bukan dipelajari. So it is truly a special ability. Not only a good ability. The gift of the Spirit is a given, not a learned ability. Nah, itu jenis yang pertama. Jenis berbahasa dalam bahasa yang lain dan dipahami. That is the first kind of speaking in tongues.
speaking in a different yet known language. Ada jenis yang kedua, yaitu berkata-kata di dalam bahasa yang lain tapi tidak dipahami. There is a second kind though. It is speaking in a different and unknown language. Bahasa yang hanya dimengerti oleh Tuhan. A language that is known only to God. Coba kita lihat atau dengarkan penjelasan Paulus. Listen to Paul's explanation. Karena orang yang berkata-kata dalam bahasa roh tidak berbicara kepada manusia tapi kepada Tuhan karena tidak ada orang yang mengerti. Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia di dalam roh. Paul explained, for one who speaks in a tongue speaks not to man but to God. For no one understands him, but he utters mysteries in the spirit. Bertahun-tahun yang lalu, seseorang yang saya kenal menerima karunia berbahasa roh di dalam persekutuan doa yang diadakan di apartemen di mana saya tinggal. Years ago, someone that I knew received the gift of speaking in tongues during a prayer meeting held in my apartment. Saya sendiri tidak bergabung dalam persekutuan doa itu. I did not join the prayer meeting. Saya sedang belajar di kamar ketika tiba-tiba saya mendengar teman saya dengan suara keras mengeluarkan kata-kata yang aneh. I was studying in my room when I suddenly heard my friend with a loud voice utter strange words. Tidak ada artinya. No meanings. Nah, saya bisa bahwa dia tidak mempunyai kendali atas lidahnya. Karena selama beberapa menit, kata-kata itu meluncur keluar dari mulutnya dengan cepat seperti senapan mesin. I could tell that he had no control over his tongue because for a few minutes, words just shot out of his mouth rapidly like a machine gun. Setelahnya, dia memberitahu saya bahwa pada saat itu, dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. He later told me that he had no idea what was going on. Dia berkata, dia sedang berdoa sama seperti yang lainnya. Sewaktu secara mendadak, lidahnya mulai bergerak sendiri. He later told me that he had no idea what was going on. He was just there praying like the rest. When suddenly his tongue started moving on his own. Dia memberitahu saya bahwa sebetulnya saat itu tuh dia malu sekali. Dan dia berusaha menghentikan lidahnya, tapi tidak bisa. He shared with me that actually at the moment he was embarrassed and he wanted to stop it, but he could not. Dia baru bisa berhenti sewaktu lidahnya berhenti bergerak. He only stopped when the tongue stopped moving. Nah, saudara, pengalaman yang sama diceritakan kepada saya oleh orang-orang yang menerima karunia berbahasa roh. Mereka semua tidak mempunyai kendali atas lidah mereka. Similar experiences were shared with me by others who also received the gift of speaking in tongues. They had no control over their tongue. Apakah teman saya mengerti apa tuh yang didoakannya? Did my friend understand the words he was praying for? Tidak. Namun pengalaman supernatural itu mengubahnya. Dia benar-benar menjadi orang percaya. But that supernatural experience changed him. He became a true believer. Saat itu dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Right there and then, he was filled with the Holy Spirit. Roh Kudus datang
dan mengambil alih kendali lidahnya dan pikirannya. The Holy Spirit came and took over the control of his tongue and mind. Nah, yang menarik adalah Roh Kudus tidak mengambil alih kehendaknya. What's interesting is this. The Holy Spirit did not take control or alter his will. Sebab dia sebetulnya maunya berhenti. Tapi tidak bisa saja. Because the fact was, he wanted to stop. But he could not. Nah, jadi kita bisa simpulkan, Roh Kudus seolah-olah menduduki kehendaknya. So we can then say the Holy Spirit overrode his will. Jadi kita bisa katakan tidak ada seorang pun yang dapat melawan kuasa Roh Kudus. So you see, no one can resist the power of the Holy Spirit. Mari kita lanjutkan. Let's continue. Sebagaimana telah saya katakan, Alkitab hanya mencatat satu peristiwa tentang karunia berbahasa yang lain dan dimengerti. Ya, as I said, the Bible only records one incident of the gift of speaking in a different and known language. Yaitu pada hari Pentakosta itu. The one that took place on the day of Pentecost. Jadi saudara, kenyataan Paulus harus membahas masalah karunia berbahasa roh dengan panjang lebar di sini menunjukkan bahwa yang dibahasnya adalah jenis kedua, sebab memang jenis kedua inilah yang lebih umum. The fact that Paul ought to address the issue of speaking in tongues at length here shows that it is the second kind that is more prevalent. Saya yakin jenis yang pertama masih ada, ya, kita tidak bisa membatasi karya Roh Kudus, namun tampaknya memang tidak lagi terlalu sering terjadi. I'm sure the first kind is still in operation. We should not restrict the work of the Holy Spirit, but evidently it is not as often. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa jenis yang pertama, yaitu berbahasa, sesuatu yang dimengerti oleh orang, kok tidak lagi sering terjadi? Perhaps you are wondering why the first kind, being able to speak in a different language and understood by men, is not as often as the second kind, speaking in a language that is only understood by God, not by man. Saudara, karunia roh diberikan berdasarkan kebutuhan. You see, the gifts of the Spirit are given based on need. Saudara, sekarang kebanyakan orang bisa berkomunikasi dengan satu sama lain menggunakan bahasa ketiga atau bahasa yang lebih umum. Today, we can communicate with each other by means of a common language. Misalnya, di Indonesia kita tahu ada begitu banyak bahasa, hampir semua orang Indonesia bisa berbahasa Indonesia. We know in Indonesia there are so many dialects, but most people in Indonesia can speak Indonesian. Belum lagi saudara kita bicarakan di Asia, di Afrika, di Eropa, kebanyakan orang bisa berbahasa Inggris. Like in Asia now, also in Europe, in Africa, a lot of people can speak English so they can communicate to one another. Tidak demikian sekitar 2000 tahun yang lalu di Palestina. But that's not the case 2000 years ago in Palestine. Meskipun bahasa Yunani mulai menjadi bahasa universal, tetap kebanyakan orang tidak berbahasa Yunani. Kebanyakan orang di sana berbahasa dialek lokal, bahasa Aramaik. You see, even though Greek was becoming a universal language, a lot of people still did not know Greek.
Most people spoke a local Aramaic dialect. Jadi saudara, perlu adanya Roh Kudus untuk memberikan karunia kepada para murid, kemampuan khusus supaya orang-orang asing ini bisa mendengar berita Injil. So you see, there was a need for the Holy Spirit to endow the disciples with this special ability. So these foreigners could hear the message of the gospel. Hari ini saudara, yang terus diberikan kepada orang percaya adalah karunia berbahasa roh yang hanya dimengerti oleh Tuhan. Sebab memang selalu ada kebutuhan untuk itu. It is the speaking in a language known only to God that continues to be given to believers today. There is always a need for it. Berbicara kepada Tuhan selalu menguatkan kita. Tapi berbicara kepada Tuhan dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh Tuhan. Bahkan tidak dimengerti oleh kita yang berdoa. Menambahkan keintiman yang luar biasa. Speaking to God is always edifying, but speaking to God understood only by God, not even by us who speak it, adds intimacy that words cannot describe. Kita akan merasa sangat dekat dengan Tuhan. We'll feel close to Him. Namun Paulus mengingatkan kita, sebaiknya kita mempraktekannya secara pribadi, bukan di dalam ibadah umum. However, Paul reminds us, it is best to practice it in private, not in public worship. Berkata-kata dalam bahasa roh di dalam ibadah umum. Tentu tetap diperlukan, tapi sebaiknya dilakukan jarang-jarang sesuai dengan arahan Roh Kudus. Speaking in tongues in public worship is of course still needed, but it is to be done rarely as directed by the Holy Spirit. Jadi boleh dilakukan asal kita tahu akan ada orang yang dapat menafsir yang kita sedang doakan dalam bahasa roh. It is to be done if we know there is somebody who can interpret what we are praying. Jadi saudara, apapun itu yang kita perbuat dalam ibadah umum, mesti untuk kebaikan bersama. Itu sebab penafsiran menjadi keharusan. Whatever it is we do in public worship is for the good of all. So, interpretation is mandatory. Jadi bila kita tidak tahu apakah ada orang yang akan dapat menafsir apa yang kita doakan dalam bahasa roh, sebaiknya kita tidak berdoa dalam bahasa roh. So if we do not know that there's somebody who can interpret, we had better not pray in tongues. Coba kita dengar apa yang Paulus katakan. Listen to what Paul concludes. Saya mengucap syukur, saya berbahasa roh lebih dari kalian semua. I thank God that I speak in tongues more than all of you. Sungguh pun demikian. Di dalam pertemuan jemaat atau di dalam ibadah di gereja, aku lebih memilih mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar semua daripada berkata-kata beribuan kata dalam bahasa roh. He said, I thank God that I speak in tongues more than all of you. Nevertheless, in church, I would rather speak 5 words with my mind in order to instruct others than 10,000 words in a tongue. Jadi, manakala kita ingin berkata-kata dalam bahasa roh di dalam ibadah yang umum, bertanyalah, buat apa dan untuk siapa? So anytime we want to speak in tongue in public worship, be sure to ask, what for
and for whom. Mesti selalu tujuannya untuk membangun jemaat dan untuk orang lain, bukan untuk kita. It must always be for the purpose of building up the church for others, not for us. Bahkan bukan untuk mengundang Roh Kudus supaya ada di tengah-tengah kita. It is not even to invite the Holy Spirit to be among us. Kadang ini yang kita pikirkan. Kita mesti berbahasa roh supaya Roh Kudus datang di tengah-tengah kita. Sometimes we think, we have to pray in tongues or in the Spirit so the Holy Spirit will come among us. No. Roh Kudus sudah ada di tengah-tengah kita. Yang beribadah kepada Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. You see, the Holy Spirit is already among us who worship God in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Akhirnya Paulus menasihati gereja. Janganlah kekanak-kanakan dalam pemikiranmu. Jadilah anak bayi dalam kejahatan, tapi dalam pemikiran jadilah orang dewasa. At last, Paul admonishes the church, brothers, do not be children in your thinking. Be infants in evil, but in your thinking, be mature. Apa yang dimaksudnya? What does he mean? Saudara, ada beberapa karakteristik kedewasaan. Salah satunya adalah mempertimbangkan orang. You see, there are many characteristics of maturity. One of them is we consider others. Kita yang kekanak-kanakan tidak mempertimbangkan orang, kita hanya memikirkan diri sendiri. We who are immature do not consider others, we think of us only. Nah, saudara, sebagaimana karunia-karunia roh yang lainnya, karunia berbahasa roh adalah baik. Like any other gift of the Spirit, the gift of speaking in tongues is good. Sungguh pun demikian. Tidaklah selalu baik mempraktekkannya sesuka kita. Be that as it may, it is not necessarily good to practice it as we please. Paulus tidak melarang orang berbahasa roh. Dia hanya menyuruh kita untuk mempraktekannya sedemikian rupa sehingga mencapai tujuannya. You see, Paul is not stopping us from speaking in tongues. He's only telling us to practice it in such a way that it will accomplish its purposes. Bila dilakukan secara pribadi, itu untuk penguatan pribadi. Bila dilakukan secara umum, untuk penguatan jemaat umum. When it is done in private, it is for personal edification. When it is practiced in public, it is for public edification. Jadi Paulus berkata, jadilah dewasa, artinya pikirkan orang, pertimbangkan orang. Apakah mereka akan diberkati oleh kita sewaktu kita berbahasa roh. So be mature, Paul says. Think of others, whether they will be blessed by what we do or not. Maka dia berkata, kalau saya berbahasa roh dan orang datang, orang tidak mengerti apa-apa, orang tidak menerima berkat. Paul says here, if we speak in tongues, we pray in tongues, and nobody understands what it is we are saying or praying, what good would it be? It would not be a blessing to others. So maturity is think of others, whether or not they will be blessed. If they will not be blessed, don't do it. Ya, selalu ingat orang. Apakah orang akan diberkati? Kalau tidak, udah berhentilah. Jangan perbuat itu. Karakteristik yang kedua.
dari kedewasaan adalah tahu apa yang baik dan tidak baik untuk kita. Another characteristic of maturity is being able to know what is good and not good for us. Kita yang kekanak-kanakan beranggapan semua baik buat kita. Maka kita mau semuanya. We who are immature think that everything is good for us. We therefore want everything. Sebaliknya kita yang dewasa tahu bahwa tidak semua hal baik untuk kita. Jadi kita melarang diri kita untuk mau semuanya. Conversely, we who are mature know that not everything is good for us. So we stop ourselves from wanting everything. Sebagai Bapa di sorga, Allah ingin agar kita datang kepadanya dengan bebas dan memohon apapun kepadanya. As our Father, God wants us to freely come to Him and ask Him for anything. Jadi silakan datang kepada Tuhan dan mohon kepada Tuhan karunia berbahasa roh. Namun kita mesti tahu untuk apa. So go and ask God for the gift of speaking in tongues, but be sure to know what for. Jangan datang kepada Tuhan meminta karunia, misalnya berbahasa roh, sebab orang lain berbahasa roh. Tuhan, saya juga mau dong kayak orang lain. We should not come to God and say, Lord, give me this gift of speaking in tongue, because everybody else can speak in tongue, so I also want to be able to speak in tongue like the rest. That's not the right motivation. Saya ingat sekali, Lang Lang, pemain piano berasal dari China, tapi sekarang tinggal di Amerika. Diwawancarai oleh seorang reporter tentang perbedaan siswa atau murid piano di Amerika dan di China. I remember a conversation between a reporter and Lang Lang, a very famous pianist, originally from China, but I think he lives here now. And he was asked the difference between students of music in China and in America. Dia menjawab bedanya adalah ini. And he answered, this is the difference. Di Amerika, di China, kalau kita tanya, kenapa belajar musik? Mama saya suruh. Itu jawabannya. He said, if we ask Chinese students, why are you taking music? They all answer you, my mama wants me to. Atau, ya, saya ingin menjadi seorang pianis terkenal. Or they would say, I want to become a famous pianist or musicians. Dia berkata, jawaban itu semua salah. He said, they all gave me the wrong answer. Jadi apa jawaban yang benar? So what's the right answer? Dia berkata, di Amerika kalau kita tanya anak, kenapa belajar musik? Tapi anaknya harus jangan bukan orang Asia. Kalau Asia sama juga. Why are you taking piano lessons? If we ask this American student, non-Asian student, they will answer, because I love music. And he said, that's the right answer. You learn music because you love music. Nah, jadi saudara, apapun yang kita minta kepada Tuhan, kita juga mesti tahu jelas kenapa, untuk apa. So whatever it is, we come to God and ask Him, be clear as to why we are asking Him. What for? Dalam hal karunia roh, selalu tujuannya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan orang. As far as the gifts of the spirits are concerned, the reason is always for the good of others. Nah, saudara, tentang teman saya lagi ya, yang menerima karunia roh, dia bercerita. Pada akhirnya, dia meminta Tuhan menarik kembali karunia itu darinya. Going back to my friend,
who received the gift of speaking in tongues. He told me that he finally asked God to rescind the gift because he told me he was becoming proud. Dia bercerita, dia minta Tuhan tarik kembali karunia berbahasa roh sebab dia merasa dia makin hari makin sombong. Saya kagumi kedewasaannya. I admire his maturity. Dan Tuhan tidak berkeberatan meluluskan permohonannya. Tuhan menarik kembali karunia itu. Dia tidak bisa lagi berbahasa roh. God did not mind granting his prayer. God rescinded his gift to him. Teman saya tahu, dan seharusnya kita semua juga tahu, tidak semua hal yang baik adalah untuk kita. My friend knew, as we all should, not everything that is good is for us. No. Sebagai pengganti karunia berbahasa roh, Tuhan memberkati teman saya dan menggunakan cara yang lain untuk membuatnya tetap dekat dengan Tuhan. Instead of the gift of speaking in tongues, God has blessed my friend and used other ways to keep him close to God. Terakhir, lastly, saudara, kedewasaan tak bisa dilepaskan, dipisahkan dari kejahatan. Being mature cannot be separated from being evil. Saudara, selalu ada elemen atau unsur kekanak-kanakan di dalam kejahatan. You see, there is an element of childishness in evil. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa jahat adalah puncak perwujudan dari kekanak-kanakan. So we can say that evil is the epitome of childishness. Tidak heran Paulus menyandingkan keduanya. No wonder that Paul juxtaposes them. Jadilah anak bayi di dalam kejahatan. Jadilah orang dewasa dalam pemikiran. Be infants in evil, but in your thinking, be mature. Saudara, kita hanya bisa bertambah dewasa bila kita berkurang jahat. You see, we can only grow increasingly mature if we grow decreasingly evil. Coba kita lihat sekeliling kita dan lihatlah kejahatan. Dan juga sudah tentu kejahatan yang ada dalam diri kita sendiri. Kita akan melihat kekanak-kanakan. Look around and see evil, both around us and in us. And we will see childishness. Saudara, orang yang jahat sebetulnya orang yang kekanak-kanakan. Evil people are actually childish people. Maka apa yang dia mau, dia mesti dapatkan. Whatever they want, they must have it. Jalan dialah yang harus terjadi. Nggak boleh jalan orang lain. It is to be his way or highway. Jadi saudara, tidak heran Paulus meminta kita untuk dewasa. Dan dia kaitkan dewasa dengan jadilah anak kecil di dalam kejahatan. No wonder Paul asks us to be mature in thinking, and the way to do it is by being an infant in evil. Jadi kalau kita balik, saudara, orang yang baik, orang yang dewasa. So we can say, those who are good
are mature. Are mature. Cara pemikiran yang dewasa ialah pemikiran yang luas dan dalam. Mature thinking is broad and deep thinking. Luas karena melihat segala sesuatu dari berbagai sudut. Dalam karena selalu bersedia menengok ke dalam. Melihat apa tuh yang memotivasi kita berbuat sesuatu, berkata sesuatu. Apa itu di balik perbuatan kita. It is broad because it looks at different angles. And it is deep because it looks within. What it is that motivates us to do something, what is behind our action. Sebaliknya, pemikiran yang kekanak-kanakan sempit. Conversely, immature thinking is narrow in scope. Hanya melihat satu sudut favorit sendiri. It only looks through one angle, our favorite angle. Dan dangkal karena tidak mau melihat ke dalam diri sendiri. And it is superficial because it refuses to look deep within us. Itu sebab kejahatan hanya bisa lahir dari kekanak-kanakan. And that is the reason evil can only come out of childishness. Karena hanya melihat apa yang kita suka dan apa yang kita mau. Because it only looks at what we like and what we want. Jadi untuk menjadi dewasa, mulai dengan pertimbangkanlah orang lain. Pikirkanlah orang lain. Bagaimana mereka kok bisa berpikir begitu dan merasa begitu. So to be mature, start thinking about others. How they think, how they feel. Mari kita berdoa. Jamahan Tuhan indah sekali. Jamahan Tuhan indah sekali. Bila ku hampirinya, dia jamah diri saya. Jamahan Tuhan indah sekali. Jamahan Tuhan indah sekali. Jamahan Tuhan indah sekali. Bila ku hampirinya, dia jamah diri saya. Jamahan Tuhan indah sekali. Sekali lagi kita nyanyikan jamahan Tuhan. Jamahan Tuhan indah sekali. Jamahan Tuhan indah sekali. Bila ku hampirinya, dia jamah diri saya. Jamahan Tuhan indah sekali. Jamah kami ya Tuhan, sewaktu kami datang menghampiri-Mu,
supaya kami menjadi seperti Engkau, memberikan untuk yang lain, berbuat demi yang lain. Please touch us, Lord, as we come near you. Please touch us so we will be more like you, to give like you, to help like you, to think of others like you. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Kasih. Terima kasih Pak Paul untuk firman Tuhannya. Marilah kita selalu menggunakan, meminta hikmat dari Tuhan untuk lebih dewasa dalam menggunakan karunia-karunia yang diberikan Tuhan. May we ask God's wisdom to be mature and using the gifts of God. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian, Aku masih punya Tuhan. Dilanjutkan dengan medley, Aku percaya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Aku masih punya
kita akan mendengarkan persembahan pujian dari duet kakak beradik yang tidak asing lagi, yaitu Elsa dan Elus. Saya persilakan. Mereka akan menyanyikan pujian dengan judul Kasih. Andaikan aku fasih berbicara, namun tak punya cinta kasih, ku bagai gong yang bergaul. Andai imanku mampu pindahkan gunung, namun tak punya cinta kasih, ku tiada berguna. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak membanggakan diri, kasih itu kekal serta abadi. Andaikan aku mendermakan hartaku, namun tak punya cinta kasih, tiada berartilah aku. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak membanggakan diri, kasih itu kekal serta abadi. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu membanggakan diri, kasih kekal dan Thank you, Elsa dan Elus. Thank you for reminding us what the real love is, the love of God, ya. Cinta yang sejati adalah cinta Tuhan kita. Tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan syukur kita. Saya undang
para petugas untuk maju ke depan. Saya ingin meminta kesediaan Ibu Melani untuk berdoa bagi kita, bagi persembahan kita. Amin. Sementara persembahan dijalankan, saya ingin mengundang keluarga Marina, keluarga Cahyadi untuk mempersembahkan pujian Seek You First. Thank you, The Cahyadis. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Marilah kita akhiri ibadah kita dengan pujian penyerahan Just a Closer Walk with Thee. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Just a Closer Walk with Thee. I'll be satisfied as long
Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat saya silakan duduk. Saya akan membacakan beberapa pengumuman di in English version is on the screen. Yang pertama, persekutuan wanita dan persekutuan pria akan diadakan pada hari Sabtu 15 Maret dari pukul 10 sampai 12 siang di gereja. Semua wanita dan pria diundang untuk hadir. Yang kedua, memorial service untuk Ibu Padma R. Harjono Putro atau Ibu Berta. Ini adalah ibu dari Tante Sim ya, Bu Tante Trace. Akan diadakan pada hari Kamis 20 Maret jam 11 di Funeraria del Angel, West Covina, alamat tertera. Dan yang ketiga, hari ini ada latihan paduan suara. Dan yang keempat, terima kasih bagi mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan apakah ada yang baru pertama kali hadir? Apakah ada wajah-wajah baru? Tidak ada? Semua wajah-wajah lama ya. Dan welcome back again to Tante Sofia. Happy belated birthday. Ya. Puji Tuhan, Tante Sofia sehat-sehat ya. Dan kami juga ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun. Nah, ini cucunya. Jaden Stevenson Lim, tanggal 13 Maret. Dan saudari kita Aihwa Pratama, 14 Maret. Kok huhuhu ya? Oke, untuk kehadiran dan lain sebagainya dapat dibaca di atas. Dan juga untuk para pelayan minggu depan, harap datang tepat pada waktunya. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa persekutuan. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami tadi. Thank you for your presence from the beginning till the end at our service. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Thank you for your word, Lord. Please Lord, give us wisdom to use all our gifts maturely. Bapak, sebentar nanti juga kami akan bersekutu dan makan siang bersama. Kiranya Engkau berkati persekutuan kami dan berkati makanan yang akan kami santap. Father God, bless our fellowship and bless the food that we're about to eat. Kiranya makanan tersebut dapat memberi kekuatan jasmani bagi kami dan memperteguh iman kami. May it nourish our body and strengthen our faith. Because we know that you are the God of providence. Thank you Lord. Bapak, kami serahkan
seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau selalu memimpin langkah kami dan memakai kami sebagai alat-Mu. Our Heavenly Father, we surrender our life into your hand. May you use us, may you lead us in your way and you use us as your instrument. Thank you, Father. In your precious name we pray and give thanks. Amen. Beres selesai, selamat hari Minggu.